Roh Kudus, mari kiranya Engkau datanglah dan beracaralah, penuhi kami dengan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah setiap orang yang masuk ke live streaming ini. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan pujian, kita menyembah Tuhan. Kita mau katakan, kita mau menyerahkan hidup kita, masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Karena Tuhan di kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Ya Tuhan, di kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Hidup kami menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, bawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku,
Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Inilah doa kami, Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh hidupku, Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Inilah doa kami. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Mari tiba saatnya kita sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih untuk pagi hari ini. Inilah doa kami, inilah kerinduan hati kami. Kami mau menyerahkan tubuh, jiwa, roh kami menjadi milik-Mu, menjadi alat-Mu di tangan-Mu, sesuai dengan talenta yang Engkau sudah berikan kepada setiap kami. Kami mengucap syukur
karena kami ada di dunia ini bukan karena kebetulan, tetapi Engkau memiliki rancangan yang indah, rancangan yang dahsyat dalam setiap kami. Bahkan Engkau sudah mendepositkan ke dalam setiap kami benih-benih ilahi di mana kami akan bisa keluar lebih daripada pemenang dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami bisa menaklukkan musuh-musuh kami yang menjadi musuh-musuhmu di dunia ini. Dan kami akan memperlebar, memperluas kerajaan Allah di dunia ini sampai tergenapi seluruh rencanamu lewat kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Roh Kudus, mari kiranya Engkau yang berbicara, Engkau yang berkata-kata lewat hamba-Mu ini, dan Roh Kudus, kiranya Engkau yang menerangi setiap mata hati anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Ya, doain pujian ini sungguh luar biasa dahsyat ya. Sebetulnya mungkin kita berpikir menyerahkan diri kita itu jadi pendeta. Enggak mesti selalu jadi pendeta. Ya, sebelum saya mulai, mari kita ya, Bapak Ibu boleh bantu saya tap-tap layar, bantu share ya. Shalom Kakak Maidalena ya, dan semuanya. Ya, Bapak Ibu, engkau tidak perlu menjadi hamba Tuhan. Engkau tidak perlu menjadi pendeta untuk supaya engkau menggenapi rencana Tuhan dalam hidupmu. Kalau semuanya pendeta, ya memang kita secara rohani, title kita ini memang priest ya, imam, memang imam-imam Tuhan secara rohani. Tetapi secara jasmani, ya engkau tidak mesti semuanya jadi pendeta atau hamba Tuhan bagi engkau untuk menyerahkan hidupmu. Karena selama engkau belum menyerahkan tubuh, jiwa, rohmu menjadi milik Tuhan, maka engkau masih bertoleransi dengan musuh Tuhan. Hanya ada dua pilihan dalam hidup ini kan. Saya sudah share kan, untuk ikut Tuhan atau ikut iblis. Hanya ada dua, nggak bisa tengah-tengah. Kalau tengah-tengah engkau bonyok, saya kasih tahu engkau bonyok. Bonyoknya kenapa? Ya, engkau buka pintu gerbang hidupmu lebar-lebar bagi si iblis untuk mencuri, membunuh, dan membinasakanmu. Dan kau tidak punya support dari Tuhan. Bukannya Tuhan gak mau support, engkau sendiri yang buka pintu gerbang hidupmu. Bagaimana mungkin perlindungan Tuhan bisa mengcover engkau ya. Oke. Saya mau membahas ya, kita tiba ke bahasan firman Tuhan tentang melanjutkan yang kemarin. Sebetulnya kemarin itu saya belum selesai ya, cuman karena waktu jadi saya cut short gitu, saya persingkat. Nah, saya meneruskan pembahasan kemarin yang mengenai ya kesaksian seseorang penari itu yang saya sudah bagikan, yang mengusik saya. Kenapa banyak orang Kristen, banyak orang percaya merasa sudah percaya Tuhan sekian lama gitu ya, tetapi belum mengalami janji-janji Tuhan. Boro-boro mau seperti firman Tuhan katakan di kitab Kejadian, taklukkanlah burung-burung di udara gitu ya, taklukkanlah segala sesuatu yang ada di dunia ini gitu. Bagaimana mungkin bisa menaklukkan kalau hidupnya sendiri masih dijajah oleh musuh, masih dalam keadaan ya serba susah, sulit ya. Bukan berarti orang Kristen harus gimana gitu, tetapi ini adalah kenyataan, ini adalah fakta yang kita lihat di mana-mana di sekeliling kita, bukan? Betul kan? Ini bukan kata saya, tetapi ini fakta. Ya, dan saya kemarin membahas firman Tuhan tentang kitab Raja-Raja ya, yang diambil dari 2 Raja-Raja 17, bagaimana bahwa firman Tuhan di kitab 2 Raja-Raja 17 ini sebetulnya menggambarkan tentang hidup Anda dan saya sekarang, bagaimana Tuhan membuang bangsa Israel oleh karena pemberontakan mereka, oleh karena mereka menyembah berhala ya. Berhala kemarin saya sudah bahas
yakni lambang dari kemakmuran, lambang dari kesuburan, ya lambang dari prosperity. Nah, sama halnya dengan Anda dan saya, kita ini yang hidup di zaman sekarang ini. Kebanyakan yang orang-orang dunia cari itu adalah apa? Kemakmuran, kekayaan kan. Makanya Matius 6 berkata, janganlah kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Karena semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, selama kita punya mindset, kita punya pikiran, kita punya hati, kita punya kelakuan masih sama seperti orang dunia ini, ya apa yang kita cari juga sama seperti yang orang dunia ini cari. Orang dunia cari apa sih? Ya semuanya itu kan. Ya nggak berarti kita nggak boleh kerja, nggak boleh usaha, nggak boleh punya visi supaya perusahaan kita besar. Enggak, bukan berarti seperti itu ya. Bapak Ibu, bukan berarti seperti itu. Dimanapun engkau dan saya ditempatkan, kita harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan ya. Bagaimana sih caranya berjalan bersama dengan Tuhan? Itu satu topik sendiri lagi yang besar ya. Saya tidak akan bahas semuanya. Saya akan fokus. Kalau enggak nanti firman yang saya share itu loncat-loncat topik. Ya oke. Jadi saya bahas itu ya kemarin. Nah, ini firman Tuhan ini berbicara tentang kita. Jadi sama halnya sekarang karena bangsa Israel menolak untuk percaya kepada Mesias yang sudah datang ke dunia ini, menolak untuk percaya kepada Tuhan Yesus, maka apa? Maka saat ini kita menikmati anugerah itu kan. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita dicangkokkan menjadi bangsa Israel rohani ya. Nah, saya lanjutkan ya dari kitab 2 Raja-Raja 17 ayat kemarin sampai mana ya, saya lupa. Oke deh, saya masih ingat kemarin saya baca sampai mana. Ada yang ingat? Oke. Ya, saya bacakan lagi ya dari 2 Raja-Raja. Terima kasih Kakak Orlando ya. 2 Raja-Raja 17 ayat 24 sampai 25 saya bacakan lagi ya. Ini berbicara sebetulnya tentang kita, bahwa karena bangsa Israel menolak Tuhan Yesus, kitalah sekarang kan, kita ini yang ditempatkan di tanahnya Israel. Maksudnya tanah itu kita berbicara tentang rohani ya, tanah tempat kediaman secara roh, kita yang ditempatkan di situ. Ini berbicara tentang kita. Raja Asyur ya mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat dan Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan, perhatikan, menggantikan orang Israel. Kita ini ya karena anugerah Tuhan menjadi orang Israel, maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Secara rohani kita lah yang menduduki ya kota-kota Israel secara rohani karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian perhatikan ayat ke-25, pada mulanya waktu mereka diam di sana, tidaklah mereka takut kepada Tuhan, sebab itu Tuhan melepaskan singa-singa ke antara mereka yang membunuh beberapa orang di antara mereka. Maksudnya apa? Bukan karena Tuhan, wah jahat nih Tuhan, benci sama kita, jadi melepaskan singa-singa. Bukan Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu yang setiap hari ikut live streaming saya pasti udah ngerti, tapi mohon maaf kalau saya suka mengulang-ulang ya, karena banyak orang baru yang ikut di live streaming saya yang nggak mengikuti, jadi nggak paham. Jadi Tuhan itu adalah kasih ya, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah kasih. Bahkan saat ini kita masih hidup di zaman anugerahnya Tuhan, di mana Tuhan datang memang tidak untuk menghakimi kita, tetapi untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, mencari orang-orang yang berdosa untuk diselamatkan. Tetapi sekali lagi,
Tuhan itu bekerja lewat hukum-hukumnya. Dia sendiri tidak akan melanggar hukum-hukumnya. Dia bisa memilih untuk mengampuni dosa-dosa kita tanpa dia sendiri harus mati di kayu salib. Betul? Betul, orang dia Allah, dia maha kuasa kan? Tetapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia itu adil, ya. Kasihnya dan keadilannya itu tidak bisa dipisahkan. Kita harus paham hal ini. Jadi firman Allah itu adalah hukum-hukumnya yang sudah diwariskan kepada kita. Nah, barang siapa melanggar, bukan karena Tuhan itu jahat kita melanggar langsung dihukum, tetapi ketika kita melanggar hukum-hukumnya, ketika kita tidak takut sama Tuhan, maksudnya tidak takut sama Tuhan itu apa? Nanti ya, itu ada bahasannya sendiri, itu ada khotbahnya sendiri, topiknya panjang. Tetapi singkatnya, sederhananya, ketika kita tidak menghormati suara firman-Nya, ya kita nggak mungkin bilang kita hormat sama Tuhan kalau kita membenci firman-Nya. Maksudnya benci firman-Nya itu apa? Ya udah tahu, udah dibilang nggak boleh, tetapi sengaja nggak hormat sama firman-Nya. Betul kan? Kalau kita menghormati seseorang itu ngomong apa pasti kita dengar, betul? Kalau kita nggak menghormati orang tersebut, dia mau ngomong apa kek, ya kita nggak pusing gitu. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita melanggar firman-Nya sesuai dengan hukum firman Tuhan, maka dia sedang membuka pintu gerbang kehidupannya. Masih ingat kan saya share tentang pintu gerbang, portal, bahwa manusia itu adalah portal. Nah, kita sedang membuka portal kita kepada si iblis yang mengerti firman, cuman tidak melakukan, ya. Bedanya dengan kita, ya kita juga sama. Kalau kita tidak melakukan firman, kita akan menjadi anak iblis juga, karena iblis itu sangat mengerti firman, bahkan mungkin dia lebih kenal firman dibandingkan kita. Kenapa? Karena dia selalu cari celah untuk mencuri, membunuh, membinasakan kehidupan kita. Dan kalau kita tidak punya celah, dia tidak punya cara untuk mencuri, membunuh, membinasakan hidup kita. Ya makanya ketika kita nggak takut sama Tuhan, ya, di 2 Raja-Raja 17:25 ayat 25 ini, maka singa-singa itu datang membunuh. Ya, yang kurang di gereja Tuhan hari ini itu bukan kurang akan pewahyuan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Kita seringkali diperdengarkan tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Banyak sekali bahkan lagu-lagu tentang kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bukan? Seringkali kita mendengar, cuman yang kurang itu apa coba tuh? Bapak Ibu ada yang tahu apa yang kurang di gereja Tuhan? Kenapa banyak sekali umat Tuhan yang masih mengalami kebinasaan, yang masih mengalami sakit penyakit, yang masih mengalami dijajah iblis? Kurangnya apa? Kurangnya hanya satu, takut akan Tuhan. Ya, karena kalau engkau takut akan Tuhan, engkau akan dibawa dari kemuliaan menuju kemuliaan. Sama seperti Ayub. Kenapa Tuhan melindungi dia dengan sempurna? Karena dia dikenal dengan orang yang sangat saleh, sangat takut akan Tuhan. Nanti ya kapan-kapan saya share ya tentang takut akan Tuhan itu apa sih? Ya, itu satu topik sendiri, ya, takut akan Tuhan. Karena dia takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau takut akan Tuhan, ya engkau gak perlu istilahnya kaki dibikin kepala dibikin kaki, ya, kalau orang dunia ngomong gitu, ya. Cari nafkah, cari apa yang bangsa-bangsa di dunia ini cari. Apa sih yang bangsa-bangsa dunia ini cari? Ya, apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai, kan? Ya, nggak perlu, itu Tuhan akan sediakan. Ya, ada treatment spesial dari Tuhan, bukan karena Tuhan pilih kasih, bukan. Karena orang tersebut ya sudah bersatu dengan
Tuhan itu sendiri. Maksudnya bersatu dengan Tuhan itu sendiri apa sih? Dia sudah mengikuti jejak teladannya Tuhan. Dia sudah bersatu, hidup bersama-sama dengan Tuhan, bukan hanya bersatu secara, kan ada kan orang-orang yang ngomong begini, ya kami dipersatukan dengan Tuhan, ya bisa kan berdoa seperti itu, bisa, tetapi kenyataannya misalnya kelakuannya masih jauh, ya perkataannya jauh dari Tuhan, ya itu cuman apa ya, ya cuman perkataan aja, ya tetapi dunia roh melihat apakah itu hanya perkataan saja ataukah itu sudah benar-benar hidup kita hidup di dalam persatuan dengan Tuhan. Jadi pikiran kita juga bukan pikiran kita lagi, tetapi pikiran-pikirannya Tuhan. Kehendak kita bukan kehendaknya kita lagi, tetapi kehendaknya Tuhan. Perbuatan kita juga bisa mencerminkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, saya mau ajak Bapak Ibu melihat bagaimana raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda, yang mereka yang benar-benar hidup takut akan Tuhan. Mereka disertai oleh Tuhan, musuh-musuhnya kalah. Ya, nah saat ini apa yang menjadi musuh-musuh dalam kehidupanmu? Sakit penyakit kah musuhmu? Pergumulan ekonomi kah yang menjadi musuhmu? Semuanya itu dikalahkan Tuhan karena engkau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Masih ingat kemarin yang saya cerita tentang penyertaan Tuhan, ya. Bagaimana urapan Tuhan itu adalah simbol daripada penyertaan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia berhasil dalam segala sesuatu yang dia kerjakan. Demikian pula kalau Bapak Ibu punya waktu, Bapak Ibu bisa belajar sendiri, baca sendiri firman Tuhan dari kitab Raja-Raja, ya. Bapak Ibu bisa melihat setiap raja-raja yang takut akan Tuhan, bagaimana tahtanya itu di-establish sama Tuhan. Establish itu dijagai sehingga mereka langgeng, sehingga mereka bisa lasting, ya, tahtanya itu bisa turun temurun. Tetapi apa jadinya untuk setiap raja-raja yang gak takut sama Tuhan? Tahta pemerintahannya itu paling cuma berapa tahun, dan itu pun ya mereka digulingkan, mereka dijajah musuh, mereka dihabisi oleh musuh. Ini sebetulnya berbicara tentang Anda dan saya. Makanya masih begitu banyak orang Kristen, umat Tuhan, walaupun sudah percaya Tuhan, masih dijajah musuh, ya karena ini, karena kurang satu apa? Takut akan Tuhan. Bahkan Mazmur 34 ayat 10 berkata apa? Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang takut akan Tuhan, orang yang mencari Tuhan, mereka tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik, ya. Bapak Ibu, sekarang firman Tuhan ini tidak menghakimi kita, tetapi kita mau sama-sama belajar, termasuk saya mau belajar, ya. Bagaimana caranya supaya hidup kita ini keluar lebih daripada pemenang dalam setiap aspek kehidupan kita. Bukan hanya kita declare, decree, command, ya. Ya mungkin kau sudah banyak sekali declare. Tahu kan declare, ya? Declare, terima kasih Tuhan Yesus, saya menjadi orang yang diberkati Tuhan. Ya, itu salah satu senjata perang. Memang kita harus declare, decree, dan command. Bahkan bernubuat untuk hidupmu sendiri, ya. Engkau bisa mulai, ya. Tetapi kenapa banyak sekali, ya, kita belum melihat misalnya janji Tuhan itu digenapi. Mari kita mau sama-sama periksa kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus menolong setiap Bapak Ibu yang ada di live streaming ini, ya, sehingga kita boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Kalau memang masih ada hal-hal yang salah dalam hidup kita, mari kiranya Roh Kudus singkapkan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh memiliki roh yang takut akan Tuhan, sehingga engkau ini, ya, bukan hanya saja menjadi lebih dari pemenang untuk hidupmu, tetapi engkau juga bisa dipakai Tuhan untuk membebaskan orang-orang yang
terbelenggu. Engkau juga bisa dipakai Tuhan dengan dahsyat menjadi pasukan-pasukan Tuhan di akhir zaman ini. Yang kau datang ke dunia ini bukan kebetulan, ada rancangan Tuhan yang dahsyat. Namun pertanyaannya, apakah engkau mau meresponinya? Ada harga yang harus engkau bayar untuk engkau bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena nggak mungkin engkau bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan kalau engkau masih punya keinginanmu sendiri, ya kesenanganmu sendiri, ya engkau nggak mau diatur sama Tuhan, engkau nggak mungkin bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, saya mau ajak Bapak Ibu melihat dari kitab 2 Raja-Raja 18 ya, bagaimana bukan 18, masih 17 ya, cuman saya loncat. Bagaimana seorang raja, ini salah satu contoh raja yang takut akan Tuhan. Ada beberapa ya di Alkitab, bahkan ya nggak usah terlalu banyak ya, Alkitab kan banyak. Di kitab Hakim-Hakim deh Bapak Ibu kalau mau baca ya, Bapak Ibu bisa lihat setiap raja-raja yang takut akan Tuhan bagaimana dia itu diberkati Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu sebetulnya otomatis Bapak Ibu. Engkau nggak perlu cari-cari seperti gimana ya. Ya memang tetap kita harus bekerja, tetapi ya kalau memang kita hidup takut akan Tuhan, otomatis kebaikan kemurahan Tuhan itu seperti Mazmur 23, kebajikan dan kemurahan Tuhan itu akan mengejar-ngejar kita. Kalau dalam versi bahasa lainnya ya, kalau bahasa Indonesianya kan kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka yang akan mengikutiku sepanjang umurku, kan begitu kan. Tetapi kalau dalam versi bahasa lainnya, terjemahan lainnya berkata apa? Kebajikan dan kemurahan Tuhan itu yang akan mengejar-ngejar kita. Ya, oke, mari kita baca dari nggak semuanya ya, soalnya banyak. Raja Hizkia ya, tentang dua raja-raja 18 ayat 1 tentang Raja Hizkia. Saya akan bacakan agak panjang, nggak apa-apa ya. 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 8. Ini tentang Raja Hizkia, bagaimana Tuhan melindungi dia, memberkati dia, menolong dia, mengalahkan musuh-musuhnya. Ya, sekali lagi musuh-musuh kita itu bukan orang yang kelihatan, tetapi musuh-musuh itu masalah-masalahmu yang mengganggu engkau, yang dipakai oleh iblis ya untuk menghancurkan engkau. Saya bacakan, maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Hizkia anak Ahaz ya. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Abi anak Zakaria. Perhatikan ayat ketiga, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Perhatikan, ia melakukan apa yang benar ya di mata Tuhan. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Ayat ke-7, perhatikan, maka
Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, perhatikan, ia beruntung. Nah, makanya Bapak Ibu, engkau yang mau beruntung ya, engkau yang mau disertai Tuhan, ada sesuatu yang harus engkau korbankan. Gak mungkin dua kepala tetapi berjalan bersama-sama. Kepalanya itu harus satu. Kayak misalnya kalau kita tubuh ya, gak mungkin kita punya dua kepala, yang satu pengen ke kiri, yang satu pengen ke kanan, tetapi berharap kita bisa berjalan bersama-sama. Kadang kita itu suka menghayal ya, mohon maaf ya, saya tidak menghakimi Bapak Ibu, saya gitu ya. Kadang kita ini suka menghayal, kita pengen disertai Tuhan, bukan? Kita ingin berjalan bersama-sama dengan Tuhan, disertai Tuhan, diurapi Tuhan. Masih ingat cerita bagaimana caranya supaya kita diurapi Tuhan kan? Saya pernah men-sharekan beberapa hari yang lalu bagaimana caranya supaya diurapi Tuhan. Ini salah satu caranya ya. Kita harus menundukkan diri kita. Nggak mungkin kita punya dua kepala tetapi pengen jalan bareng, itu nggak mungkin. Kita yang harus menundukkan diri kita kepada Tuhan, karena Tuhan terlebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Kita ini hanya punya mata jasmani, hanya melihat yang kelihatan, tetapi Tuhan sudah pergi ke masa depan kita untuk mempersiapkannya bagi kita. Di kitab Mazmur ya, dalam terjemahannya TPT. TPT itu singkatan dari translation apa? Saya jadi lupa, Passion Translation. Tuhan sudah pergi ke masa depan kita untuk maksudnya mempersiapkannya bagi kita. Tuhan udah lebih tahu duluan, bahkan sebelum kita lahir di bumi ini. Masa sih kita yang hanya melihat yang sementara, lebih percaya kepada diri kita? Ya mau nggak mau kita harus menundukkan kemauan kita, emosi kita, perasaan kita, kesenangan kita, pikiran kita, kehendak kita di bawah firman-Nya, di bawah pimpinan Tuhan. Ya, kalau engkau sudah terbiasa dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan membawa engkau ke level yang lebih tinggi lagi. Bagaimana ketika engkau berdoa, ya kayak saya percaya bukan hanya saya, tetapi banyak Bapak Ibu juga yang ada di sini. Kalau engkau rajin ya, suka mencari Tuhan, suka berdoa, nah apa yang kau akan alami misalnya besok atau besok-besok atau tahun depan, Tuhan udah kasih tahu duluan. Ya, nah seperti itu privilege-nya bagi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena engkau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan Tuhan akan memimpin engkau. Nanti engkau harus begini. Misalnya engkau bukan hanya dalam hal pelayanan, saya bisa saksikan ya, Tuhan itu memimpin saya bukan hanya dalam hal pelayanan. Sebelum saya live streaming di TikTok ini, Tuhan udah ngasih tahu duluan. Berkali-kali Tuhan ngasih tahu duluan, kamu akan menjadi pemimpin saat teduh. Saya bingung, saat teduh, pemimpin saat teduh seperti apa? Tuhan kasih lagi konfirmasi ya. Dan Tuhan ngasih tahu, bahkan tadinya saya pikir lah cuman hari, nggak mesti setiap hari kan Tuhan kasih tahu, suruh rajin. Tuhan yang ngasih tahu ya, setiap langkahmu akan dipimpin Tuhan. Bahkan dalam hal keuangan pun Tuhan ngasih tahu. Kalau saya berdoa, Tuhan mesti diapakan ini, ya Tuhan bisa kasih penglihatan gitu, Tuhan bisa kasih mimpi harus bagaimana ya. Kalau ya dalam pengalaman saya, Tuhan itu luar biasa. Tuhan lebih tahu caranya bagaimana memberkati engkau. Ya, karena pikiran kita terbatas, hikmat kita juga terbatas. Tuhan lebih tahu apa yang harus engkau lakukan. Kalau engkau sungguh-sungguh cari Tuhan, makanya engkau pasti akan beruntung. Ya, nanti mungkin saya akan share bagaimana mengikuti pimpinan Tuhan step by step. Tapi engkau juga harus mau bergaul yang kelihatan dulu, firman-Nya dulu yang tertulis, engkau harus tahu, itu harus tahu. Nggak mungkin kita kepengen, ya mungkin aja, cuman nggak ada dasarnya. Engkau mau ke tahap yang lebih tinggi, tetapi engkau nggak ngerti firman-Nya yang tertulis. Bagaimana mungkin kita bisa konfirmasi itu adalah suara Tuhan dan lain sebagainya kalau
engkau tidak kenal firman-Nya yang tertulis ya. Oke, tadi baca sampai mana? Mohon maaf ya, saya ini suka loncat-loncat. Ya, ayat yang ketujuh ya. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Bapak Ibu, siapa di antara Anda yang ingin beruntung? Ya mau nggak mau engkau harus berjalan dipimpin oleh Tuhan. Dan kalau engkau mau berjalan dipimpin oleh Tuhan, you have to sacrifice. Engkau harus mengorbankan keinginanmu untuk tunduk sama firman Tuhan ya. Egomu engkau harus lepaskan. Engkau nggak bisa dipimpin oleh daging, keinginan daging, tapi juga memilih untuk dipimpin oleh Tuhan. Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Makanya masih banyak anak Tuhan yang masih dijajah oleh musuh, masih mengalami banyak penderitaan. Maksud saya itu bukan penderitaan, itu ya memang ada orang-orang tertentu yang dipanggil untuk menderita bagi Kristus. Maksudnya seperti Paulus ya, seperti Petrus, semua mereka dipanggil untuk menderita. Sebetulnya Anda dan saya juga dipanggil untuk menderita hal yang sama. Maksudnya menderita bagi Kristus, tapi bukan menderita penderitaan-penderitaan yang sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Kalau sakit penyakitmu itu sudah dibayar lunas di atas kayu salib, engkau harus berjuang untuk mengalahkan musuh-musuhmu, karena itu adalah bagianmu, itu hak milikmu. Kalau harta kekayaan juga sama, sebetulnya sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Tuhan nggak kepengen melihat anak-anaknya hidup melarat. Bagaimana engkau bisa mensupport, mendukung pekerjaan Allah di muka bumi ini kalau engkau hidupnya aja pas-pasan, susah, melarat, hutang gitu ya. Itu kutuk ya, Bapak Ibu bisa melihat di Ulangan 28. Itu salah satu kutuk hutang pihutang. Itu yang sudah dibayar di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan salah, kita memang dipanggil untuk menderita, memikul salib bahkan ya, menyalibkan keinginan daging kita yang harus kita serahkan ya. Kita harus mengikuti jejaknya Kristus, karena nggak mungkin kita bisa dipanggil sebagai murid Tuhan Yesus kalau kita nggak mengikuti jejak teladannya. Karena Bapak Ibu sesungguhnya ya, kalau engkau mengikuti jejak teladannya, mungkin sakit ya, kayak saya dulu dibentuk Tuhan, sakit daging kita teriak, Tuhan gitu, daging kita teriak, iya kan? Ketika Tuhan suruh ngampunin, bahkan ngasih duit sama orang yang nyakitin saya, teriak daging saya. Ketika saya udah nggak punya duit ya, nggak punya duit pas-pasan pun, tinggal segitunya Tuhan suruh kasih, daging saya teriak. Nah itu salib yang harus engkau pikul ya. Ketika semua orang misalnya bersenang-senang memilih kesenangan dunia, ya nggak salah sih ya, saya nggak menghakimi ya, tetapi Tuhan suruh saya puasa. Ya saya sempat puasa itu 2 tahun ya, puasa, wah makanan enak-enak, puasa gitu. Nah itu dagingmu teriak-teriak ya. Untuk puasa itu Bapak Ibu ikut pimpinan Roh Kudus ya, nggak mesti harus segimana lama, nggak usah. Tanya Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah your master, your best friend, and your yang memimpin engkau, yang mengarahkan. Jadi setiap langkah kakimu itu biarlah dipimpin oleh Roh Kudus ya. Tadi sampai mana? Jadi lupa ayat firman Tuhan. Ya, sudah dibacakan semua kan, 2 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 8. Perhatikan ayat 8 ya. Ayat 8 sudah saya baca belum? Ya. Belum ya? Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Perhatikan Bapak Ibu, engkau
akan dipakai Tuhan kalau engkau sungguh-sungguh ya mau tunduk sama Tuhan, mau tunduk sama firman-Nya, mau tunduk dipimpin oleh Roh Kudus ya. Karena hari ini itu kita bukan hanya saja taat sama firman, kita harus mengundang sama Roh Kudus, karena ada banyak hal dalam hidup kita yang tidak tertulis di firman Tuhan. Betul? Betul. Misalnya contohnya, Tuhan, saya ini mau bisnis apa? Bisnis ini atau bisnis itu. Tertulis nggak di firman Tuhan? Enggak kan? Nah, engkau harus minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpinmu. Sama halnya seperti bangsa Israel dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Bagaimana ketika selama tiang awan itu turun di atas kemah, mereka tidak pergi melanjutkan perjalanan. Tetapi ketika tiang awan itu terangkat, maka mereka melanjutkan perjalanan mereka. Nah, itu lambang daripada kehidupan kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Walaupun mereka mendengar firman Tuhan, bangsa Israel pergi kemana gitu ya, ke padang gurun. Tetapi firman itu kan sampai di situ. Pimpinan Tuhan yang lebih real itu dilakukan oleh penyertaan Tuhan, oleh tiang awan dan tiang api, oleh pimpinan Roh Kudus. Sama halnya dengan Anda dan saya sekarang. Ya, kita bukan hanya mengandalkan firman yang tertulis, tetapi kita juga harus mengandalkan, sama pentingnya mengandalkan pimpinan Roh Kudus ya. Saya nanti akan bahas kalau waktunya tepat, Tuhan izinkan, tentang pimpinan Roh Kudus step by step. Jadi engkau itu bukan hanya dengar firman langsung ambil itu menjadi janji Tuhan atas hidupmu, tetapi ya mendengarkan secara step by step supaya jangan sampai salah ambil keputusan. Karena kalau engkau salah ambil keputusan, ya yang kasihan siapa? Ya engkau sendiri kan? Ya kan? Ya, saya percaya Bapak Ibu sudah terberkati ya mengenai kebenaran firman Tuhan ini. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, jikalau engkau berjalan mengikuti jejak Tuhan itu yang akan membawa engkau kepada kelimpahan. Kau bisa lihat di Mazmur 65 ya, Mazmur 65. Mazmur 65 ya, sebagai penutup ya. Mari kita buka sama-sama. Saya lupa ayatnya. Mazmur 65. Mari kita buka sama-sama. Jejak Tuhan. Ya, mungkin Bapak Ibu berkata jejak Tuhan itu seperti apa? Ya, jejak salibnya cuman hanya satu. Jejak Tuhan kan? Jejak Tuhan Yesus apa? Salib kan, salib Yesus. Salib menyalibkan keinginan dagingmu. Cuman satu, jejak Tuhan Yesus. Ya, saya bacakan ya. Ini ayat saya sering bagikan bagi teman-teman saya. Kalau pergantian tahun, saya suka pakai ayat ini untuk memberkati. Ayat 12, Mazmur 65 ayat 12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Kalau dalam versi New King James Version, bukan kata lemak yang dipakai, tetapi kelimpahan, abundance ya. Jejak Tuhan itu yang membawa kita kepada kehidupan dengan segala kelimpahannya. Ya, Bapak Ibu, engkau tidak bisa pengen diatur oleh hidupmu sendiri, kesenanganmu sendiri, ya, suka-sukamu sendiri, tetapi sampai kepada hidup dengan segala kelimpahannya yang Tuhan janjikan. Ya, saya percaya saya membagikan kebenaran firman Tuhan ini yang membukakan mata hati Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa mengerti kenapa kita mungkin sudah lama jadi anak Tuhan, tetapi kenapa kita masih hidup kita masih sama-sama aja. Masih ingat kan kemarin saya ya Kakak Orlando, terima kasih ya. Masih ingat kemarin saya membagikan kesaksian tentang penari itu yang udah bertobat, bahkan udah jumpa Tuhan Yesus ya secara pribadi.
tetapi hidupnya kok masih begitu-begitu aja. Ya, mari saat ini kita periksa. Ya, saya tidak menghakimi, tetapi kita periksa apakah hidup kita sudah takut akan Tuhan, sudah sungguh-sungguh hormat kepada firman-Nya, menjadi pelaku firman-Nya. Karena Tuhan itu setia, Dia pasti akan membela orang-orang yang melakukan firman-Nya. Bukan orang-orang yang ngaku percaya Tuhan Yesus, tetapi masih dipimpin oleh taat sama iblis. Taat sama iblis itu taat sama keinginan daging. Ya, oke, saya tutup sampai di sini. Sudah pukul 7.50 ya di tempat saya. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah berbicara banyak dalam live streaming ini. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus kiranya Engkau terus yang menolong setiap anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini, yang terus mengajar, yang terus berbicara, yang terus mengingatkan, yang terus menolong, sehingga kami semua termasuk hamba-Mu ini menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang takut akan Tuhan, sehingga hidup kami dibawa dari kemuliaan menuju kemuliaan, dari kemenangan menuju kemenangan, menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berhasil dan beruntung dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Hore, ada Ibu Esther. Pendoa kita ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, saya berdoa bagi Bapak Ibu sekarang. Saya berdoa berkat. Terbukalah tingkap-tingkap langit, dicurahkanlah berkat Tuhan atas Bapak Ibu semua hingga berkelimpahan dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, dalam masa depanmu, dalam toko-tokomu, usaha-usahamu diberkati Tuhan berlimpah-limpah, sehingga engkau menjadi berkat bagi kerajaan Tuhan dan bagi sesama yang membutuhkan, dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sakit, ya sekarang saya berdoa. Ya, terima kasih ya Kakak Papa Titian untuk gift-nya. Saya berdoa, Roh Kudus, kiranya Engkau yang beracara di live streaming ini, hamba-Mu membawa setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit sekarang. Roh Kudus, datanglah, jamahlah setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit sekarang. Datanglah Roh Kudus, jamahlah lebih dahsyat lagi. Jamahlah Roh Kudus, datanglah dan jamahlah lebih lagi Roh Kudus. Lebih lagi Roh Kudus. Jamahlah lebih lagi setiap anak-anak-Mu. Lebih lagi Roh Kudus. Jamahlah, lawatlah setiap anak-anak-Mu. Apapun keberadaan mereka sekarang, lawatlah oleh kuasa-Mu sekarang. Lawat lebih dahsyat lagi. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang khawatir, yang cemas, semua roh kekhawatiran, roh kecemasan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas. Kesembuhan mengalir sekarang, mengalir. Kasih, sukacita, damai, sejahtera Tuhan mengalir, memenuhi hati dan pikiranmu, menjamah tubuhmu yang sakit, engkau yang sedang sakit lutut, sakit paha, sekarang mengalir kasih Tuhan, membebaskan sakit di kakimu, ya sakit di kakimu sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir ya,
Sakit di kakimu sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Ya, semua organ-organ di dalam tubuhmu saya berdoa. Setiap organ dalam tubuhmu berfungsi dengan baik, normal. Jantungmu sehat, peredaran darahmu lancar. Organ ginjalmu berfungsi dengan baik. Lambungmu sekarang normal, asam lambung normal, nggak sakit lagi. Kuasa Tuhan mengalir. Sakit tumor, sakit kanker, saya kutuki sel-sel tumor dan sel-sel kanker sampai ke akar-akarnya, saya kutuki dalam nama Tuhan Yesus. Mati sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus sudah menghancurkan setiap kutuk perjanjian darah, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit atas hidupmu sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, engkau sembuh. Yang sakit-sakit tulang, sekarang kuasa Tuhan mengalir. Sakit di tulang belakangmu sekarang sudah sembuh. Sakit di tulang belakang sudah sembuh. Sakit di pinggang, di pinggul, sekarang kesembuhan mengalir. Aliran air kehidupan mengalir. Jadilah engkau bebas, engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Ya, engkau yang belum percaya Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, Tuhan Yesus mengasihimu. Kasih Tuhan menjamah engkau sekarang. Segala kuasa-kuasa setan iblis yang bekerja dalam kehidupanmu, aku hancurkan, aku patahkan, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tembok-tembok yang dibangun oleh iblis di pikiranmu saat ini aku hancurkan, aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus untuk jamahanmu atas setiap anak-anakmu yang ada di live streaming ini. Untuk Renata saya berdoa ya, sakit apa Ibu Sumarni? Ya, darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan Renata, menghancurkan setiap belenggu kutuk keturunan atas Renata sudah hancur, sudah patah. Kutuk sakit penyakit juga sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kau bebas, sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang sudah dijamah oleh Tuhan, yang sudah disembuhkan Tuhan, tuliskan di komentar kesaksianmu itu memberkati banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Evi. Ya, ternyata ya di live streaming kita ini ada yang rajin sekali ternyata. Ya, saya mau ucap syukur ya, yang paling rajin Kakak Catherine ternyata yang paling rajin. Terima kasih Kakak Catherine ya, Roh Kudus jamah Kakak Catherine ya, rencanamu, rancanganmu tergenapi atas hidupnya Kakak Catherine. Masih ada di sini Kakak Catherine. Ya, masih ada Kakak Catherine ya. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau terus bekerja dalam kehidupannya Kakak Catherine ya. Rencana Tuhan tergenapi dalam hidupnya Kakak Catherine ya. Ibu Evi Lampus juga, terima kasih Kakak Dewi juga ya, Ibu Roberta, Ibu Sumarni dan semuanya. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus punya rencana yang indah dalam kehidupanmu. Saya percaya setiap Anda semua yang bergabung di dalam live streaming ini, Tuhan akan menjadikan engkau lebih daripada pemenang dalam setiap aspek kehidupanmu, dan bukan hanya saja dalam setiap aspek kehidupanmu, tetapi engkau juga bisa dipakai Tuhan untuk memberkati keluargamu, untuk memberkati lingkunganmu dimanapun engkau berada. Saya percaya saya akan melihatnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih Kakak Dewi. Ya, lebih rajin berdoa harus wajib ya. Bagaimana kita bisa berperang secara rohani ya lewat doa-doa kita. Kita kan nggak mungkin berperang lewat
apa namanya fisik gitu ya. Kita berperang lewat doa-doa kita. Nanti saya akan share lagi bagaimana cara berperang ya. Nanti kalau Tuhan izinkan, masih dalam topik melanjutkan yang kemarin. Ya, Kakak Cidel, makanya itu Bapak Ibu untuk doa berkat tadi saya sudah berdoa. Nah, untuk kita bisa menerima terobosan yang berkemenangan terus, Bapak Ibu harus mengetahui kebenaran firman Tuhan tadi yang saya sudah bagikan kan. Bagaimana caranya supaya kita beruntung, itu nggak langsung puik gitu, bisa aja kuasa Tuhan ya membuka jalanmu lewat doa dengan kuasa bisa, tetapi Tuhan menunjukkan jalannya bagaimana supaya kita berhasil dan beruntung. Ada sesuatu yang harus kita ketahui. Ya, kebanyakan dari kita maunya instan. Tuhan mau sekarang juga ya. Tapi kita harus tahu bagaimana jalannya supaya kita bisa ke sana. Karena Tuhan itu datang, Tuhan Yesus bilang, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan aku datang memberikan kau hidup dengan segala kelimpahannya." Kita harus mengerti jalan-jalannya supaya kita bisa berhasil, berkemenangan. Tadi kan firman Tuhan yang sudah kita baca kan, bagaimana kita berkemenangan, bagaimana Raja Hizkia menang melawan setiap musuh-musuhnya karena Tuhan menyertai dia. Kayaknya agak sedikit berkhayal kalau kita mau dipimpin oleh diri kita sendiri, tetapi kita mau disertai Tuhan dan diberkati Tuhan dan mengalami kemenangan demi kemenangan, mengalami kelimpahan. Ya, kayaknya sedikit berkhayal, bukan? Bapak Ibu paham kan apa yang saya maksudkan kan? Atau saya hanya berbicara pada diri sendiri? Oke, bagi Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, ya terima kasih responnya Kakak Dewi, Bu Evi, Kakak Meliana, Kakak Cidel. Ya makanya kalau ada orang yang minta didoakan terobosan ekonomi, hutang piutang, saya suka suruh ikut live streaming supaya ayo angkat pujian ya, good idea Kakak Dewi. Mari kita memuji Tuhan, mengucap syukur. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus untuk pelayanan hari ini. Kami boleh menikmati Engkau, kami boleh menikmati firman-Mu. Terima kasih, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Kami mau bersorak-sorai, kami mau bersukacita oleh karena Engkau nama Tuhan yang menjadi perlindungan bagi setiap kami. Kami bersyukur. Ada usulan, saya sambil mikir ini mau nyanyi lagu apa ya. Bapak Ibu ada usulan? Ya, terima kasih Roh Kudus karena Engkau baik. Engkau sungguh baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik. Itu aja ya. Yesus, Engkau baik. Mari kita naikkan lagu ini. Ya, lagu dari Insinyur Niko. Yesus, Engkau baik. Firman-Mu itu juga bagus ya. Telat, Kakak Dewi. Iya, firman-Mu sama apa? Kemurahan Tuhan ya. Ya sudah. Lain kali ya, besok ya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu,
Aku telah mengenal kasih karuniamu, kau kaya rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami mau bersorak-sorai, bersuka cita bukan karena keadaan kami, tetapi karena Engkau baik. Engkau sudah menyediakan kemenangan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sudah merancangkan masa depan yang gilang gemilang dalam setiap hidup kami. Engkau sudah membayar setiap harga dari sakit penyakit kami. Kami mau bersorak-sorai karena Tuhan Yesus baik. Yesus, Kau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karuniamu, aku telah mengenal kasih karuniamu, kau kaya rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Tuhanku. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya percaya Bapak Ibu semua sudah terberkati. Ingat, kita tetap mau memilih bersukacita di dalam Tuhan. Bukan karena keadaan kita, tapi karena kita percaya Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus adalah jaminan daripada kemenangan kita. Oke, saya rasa sudah cukup ya hari ini. Bapak Ibu juga pasti mau beribadah ke gereja masing-masing. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Ya, ada Kakak Maidalena, ada Kakak Wijaya, Kakak Vivi, Ibu Mercy, Kakak Cidel, Kakak Mama Narni, Kakak Dewi, Kakak Haryadi, Ibu Esther, Kak Vivi, Kak Maidalena, Kakak Angelika, ya semuanya terima kasih. Sampai jumpa Kakak Maria Stefani, Ibu Vera,
dan Kakak Di, Kakak Linda. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.